ini saya akan membawakan di dalam suatu karakter yaitu damai, membawa damai. Kita pasti ingat selalu apa yang dinamanya kita sebagai orang percaya, orang Kristen terutama, kita ini harus yang membawa damai, bukan kita malahan yang tidak membawa damai. Karena orang-orang yang membawa damai itu orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Mereka harus berdamai dulu dengan Allah, yang artinya kehidupan kita sebagai orang Kristen, namanya Kristen, kita mempunyai Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana kita Raja Damai, tapi kita sendiri yang bukan membawa damai, tetapi kita yang membawa sesuatu yang tidak membawa kedamaian di dalam lingkungan kita. Nah, itu berarti kalau sampai kita tidak membawa damai, berarti persahabatan kita bukan dengan Tuhan, tapi persahabatan kita lebih kuat kepada dunia. Sehingga kita tidak bisa membawa damai, tetapi kita akhirnya membawa keegoan kita, membawa logika kita lebih kuat daripada kita membawa kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalau kita yang namanya Tuhan itu adalah Raja Damai, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan setiap orang yang ada di muka bumi ini? Gitu. Karena perdamaian itu yang dikatakan di Matius 5 ayat 9 mengatakan gini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yaitu anak-anak Allah. Berarti kita harus menjadi orang yang membawa peacemaker, bukan menjadi troublemaker. Di sini kan orang yang membawa damai, kan mereka disebut anak-anak Allah. Kita ini sebagai orang percaya, kita sudah terima Tuhan sebagai juru selamat kita, berarti kan kita anak Allah. Berarti apa yang menjadi terlihat dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini anak Allah. Pasti kita harus menunjukkan sifat dan karakter di dalam kehidupan kita. Percaya, orang yang percaya yang telah hidup di dalam kebenaran Allah itu menjadi peaceable. Sehingga orang melihat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita mungkin dulu kita orang yang belum percaya. Ya mungkin waktu kita belum percaya Tuhan, kita belum mengenal Tuhan. Mungkin kita bukan jadi peacemaker, tapi kita selalu menjadi trouble, menjadi orang yang tidak karuan lah, tidak bisa menunjukkan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu kita belum mengenal Tuhan, mungkin kita bukan memakai Tuhan dalam kehidupan saya, tapi kita memakai saya menjadi Tuhan di dalam setiap masalah saya. Nah, itu yang berbahaya. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan itu mau kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Nah, di situ dikatakan juga nih, di Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, di sini kita diingatkan kalau kita hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Jadi kalau kita mendapatkan hikmat dari atas, kita sudah menjadi orang percaya, kita berserah kepada Tuhan, pasti kita yang mendapatkan pertama hikmat yang dari Tuhan itu murni. Jadi kita kalau mendapatkan hikmat yang dari Tuhan murni, berarti tinggal kita nih di dalam hati kita, di dalam roh kita. Apakah roh kita ini roh yang pendamai, atau peramah, atau penurut dan penuh belas kasihan? Apa mempunyai buah yang baik atau yang tidak memihak dan tidak munafik? Nah, kita tinggal mengukur nih diri kita. Kita termasuk yang di mana nih? Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bisa ini semua kita harus ada dalam kehidupan kita. Jadi suka dikatakan, berkatalah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Nah, itu memang kalau kita murni melakukan sesuatu yang membawa kedamaian, pasti damai itu akan membuat orang juga damai.
Tapi kalau kita mempunyai tidak kemurnian, tetapi punya maksud tertentu di dalam setiap tindakan kita, nah itu akan membawa yang dikatakan bukan peacemaker, tapi troublemaker. Kelihatannya baik, kelihatannya oke, tetapi sebenarnya ada unsur yang menciptakan bukan suatu kedamaian, tetapi sesuatu nih saya yang mengetahui segala hal, saya yang mengerti akan setiap hal. Tanpa kita sadar, kita mengtuhankan di atas Tuhan. Jadi kita anggap kita ini sebagai Tuhan. Bukan yang Tuhan yang membawa sesuatu kedamaian buat kita sebagai Raja Damai. Tetapi kita tanpa sadar, kita yang ini akhirnya merasa kita ini sebagai Raja Damainya. Tapi kehidupan tadi katakan, kita ini selanjutnya harus pendamai, peramah, penurut. Gitu. Orang yang menciptakan kedamaian, perdamaian itu, dia itu akan suka berdamai dengan siapapun. Kalau bisa walaupun kita di dalam keadaan tertekan pun, kita itu jangan kita akhirnya kita berkata-kata yang tanpa kita sadar tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kata-kata yang kita keluar itu akhirnya bisa menyakitkan orang. Bisa menjadi akhirnya tidak membawa damai kepada setiap orang. Maka kita yang diingatkan yang tadi di Matius 5 ayat 9 tadi, kita harus berbahagia karena kita ini sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita yang menamakan pembawa damai, walau dalam kita menghadapi apapun, menghadapi masalah, mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, harus dengan tuntas, tapi bukan tuntasnya menjadi semuanya berantem, menjadi permusuhan, menjadi sesuatu yang jadinya nggak benar gitu. Tetapi harus menciptakan kondisi kedamaian. Kita harus setiap masalah yang kita hadapi, mengatasi, menyelesaikannya itu harus ada damainya, menciptakan kedamaian itu. Bukan akhirnya membuat satu permusuhan, membuatkan sesuatu yang malahan tidak kondisi yang tidak baik. Karena kalau kita yang dikatakan kita pembawa damai, kita ini kan nama anak Allah, kita harus membawa damai di mana dalam kondisi apapun. Kitanya ini harus berdiri tegak, harus merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Sehingga waktu kita mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, kita bergantung kepada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Bukan memakai logika kita lagi, memakai hati nurani kita, hati nurani yang belas kasihan. Sehingga kita mengatasi masalah yang kita hadapi, kita ingat Tuhan saja sebagai Tuhan kita, dicaci maki, diludahi, tetap dia ada belas kasihan itu. Tetap dia membawa damai itu. Dia Tuhan loh yang mencipta, apalagi kita. Kita belajar bisa membawa diri kita dengan baik. Kalau kita pembawa damai, kita harus bisa membawa diri kita ini dengan baik. Jangan sampai kita ini yang merusak, akhirnya tidak ada kedamaian itu. Dan kita juga harus ingat kalau kita pembawa damai, kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan seperti apa? Ya, tidak terjadi keributan, tapi suasana yang menyenangkan, yaitu kedamaian di dalam segala hal. Kedamaian di dalam lingkungan kita, kedamaian di dalam keluarga kita, kedamaian di dalam pelayanan kita. Sehingga tidak akan menimbulkan suatu kebencian dan permusuhan. Tetapi karena kita yang menciptakan suasana itu, orang-orang sekitar kita akan merasakan kedamaian itu. Tapi kitanya kalau yang menciptakan suasana yang akhirnya yang tidak baik, orang-orang sekeliling akan juga merasakan, aduh nggak enak banget ya dekat-dekat orang ini. Kalau dekat sama orang itu enak tuh, penuh dengan damai, ngomongnya aja juga enak, damai. Tapi kalau dekat sama orang ini, aduh, kerjaannya komplain, kerjaannya ngomongin orang, kerjaannya bersungut-sungut. Roh kita pun akan merasa ada peperangan di dalam seperti itu. Nah, saya pernah juga merasakan seperti itu. Di dalam lingkungan, kita kan ini punya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pergunakanlah Roh Kudus dalam hidup kita.
Kan namanya Roh Kudus itu kan kudus. Kalau ada yang seperti yang tidak sesuai dengan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti roh kita ini berontak, akan berontak gitu loh. Berontak ini, kok ini orang ngomong kayaknya aduh nggak membuat aku damai. Kok orang ini kalau ngomong kayaknya aduh kayaknya kenapa roh saya kayaknya aduh bergelora. Berarti kan ada sesuatu yang tidak beres yang diucapkan dari orang-orang itu. Nah disitulah kita nggak usah berperang mulut atau kita nggak bisa begini, nggak usah, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita diberikan yang tadi hikmat, karena kita mempunyai hati yang murni, dan saya percaya hikmat yang Tuhan akan berikan juga akan membawa damai. Tetapi kalau hati kita tidak murni, hati kita itu penuh dengan segala kebencian, kemarahan, pasti hikmat yang keluar itu bukan daripada Tuhan. Tapi hikmat yang keluar itu dari keegoan kita, dari kesombongan kita, dari keinginan kita. Jadi bukan murni dari Tuhan yang mau. Jadi kita akan merasakan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita? Kita yang pertama kita harus diperlukan sikap yang bijaksana. Apa yang dikatakan bijak yang bijaksana? Jadi kalau kita menyingkapkan suatu masalah, persoalan, keadaan apapun, kita harus menjaga, harus terpelihara apa kata-kata kita. Walaupun suasana yang sedikit apapun, sampai tidak enak pun, mungkin sampai menekan kita pun sekalipun, tetapi kita ingat, kita harus berkata-kata bijaksana, yaitu kata-kata yang tidak menyakitkan. Kadang-kadang kan kita kalau tidak sesuai langsung dah emosi kita keluar. Gak bisa begitu, gak bisa. Kamu salah, saya yang benar. Nah akhirnya apa? Peperangan terjadi, permusuhan terjadi, kebencian saling terjadi. Nah itu kita, bagaimana kita disebut bisa menjadi anak-anak Allah, sedangkan dalam kehidupan kita nggak ada roh perdamaian itu. Nah waktu saat kita sikap yang bijaksana, harus kita menyingkapi dalam keadaan itu. Yang tadi saya katakan, menjaga kata-kata kita jangan sampai menyakitkan orang. Dengan cara apa? Harus mengontrol emosi kita. Kalau kita mengontrol emosi kita, sehingga tidak melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Sehingga kalau kita mengontrol emosi kita dalam berucap kata, itu sehingga kan tidak, yang saya katakan, tidak akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Karena kita mengontrol. Jadi kita waktu mau berkata-kata, apakah kata-kata saya ini perlu saya ucapkan? Apakah kata-kata saya ini menyakitkan orang? Apakah kata-kata ini perlu untuk saya ucapkan kepada orang? Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini membawa damai kepada orang atau menyakitkan, bahkan akan merendahkan orang? Nah, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi yang kita dikatakan anak-anak Allah. Jangan sampai yang kita dikatakan orang Kristen, tapi akhirnya orang akan berkata, Kristen sih Kristen, tapi moralnya itu tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang Kristen, orang percaya. Jadi kan kasihan juga Tuhan kita ya. Jadi kita ini punya predikat bahwa kita ini anak Allah, kita percaya Tuhan. Tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kelakuan kita sama. Dulu seperti itu sebelum terima Tuhan Yesus. Dan sudah terima Tuhan Yesus, tetap aja kita tidak bisa menjadi pembawa damai. Malahan kita menjadi perusak di dalam setiap lingkungan kita. Nah itu yang paling bahaya. Berarti kalau sampai terjadi seperti itu, berarti kita harus mengoreksi diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan kita suka menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri kita sendiri. Kalau kita menyalahkan orang lain terus, berarti kita tahu bahwa kita ini selalu memakai keegoisan. Jadi kita tidak mau nih dibentuk dengan setiap masalah yang ada. Tetapi kita merasa masalah itu terada karena lu sendiri. Tapi kita sebagai pembawa damai, masalah yang terjadi apapun, jangan kita menjadi pendamai.
bertambahkan masalah itu. Tetapi kita harus masalah yang ada. Makanya suka kita diingatkan. Masalah yang ada kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah yang besar ada pun dikecilkan. Sehingga kita masing-masing udah jangan saling menyalahkan, tapi mengoreksi di dalam diri kita sendiri. Apakah tadi saya berkata-kata itu menyakitkan orang itu ya? Apakah tadi saya berkata-kata itu saya perlu ya? Apakah membangun iman seseorang? Apakah waktu saya berkata-kata seperti itu, apakah orang yang mendengarnya itu dia merasa damai ya? Atau malahan orang itu malahan jadi terluka ya hatinya? Apakah jadi saya berkata-kata itu akhirnya membuat orang itu menjauh daripada Tuhan ya? Akhirnya udah dah aku nggak Kristen-Kristenan lagi. Akhirnya kita itu yang menjadi trouble di dalam kehidupan seseorang. Nah itu bahaya. Maka kita diingatkan di dalam buah roh itu Galatia 5:22-23 itu tentang buah roh itu. Nah, kita tinggal mengoreksi diri kita. Di dalam buah roh itu, apakah di dalam buah roh itu kita ada di dalam semua itu dalam kehidupan saya? Kalau enggak ada, nah kita itu harus belajar. Oh, ini nih. Apakah saya waktu saya mengatakan sesuatu itu apakah saya sudah bijak, apa ada kasih itu, ada sukacita itu, ada damai sejahtera itu, ada kesabarankah, ada kemurahankah, ada kebaikankah, ada kesetiaankah, ada kelemah lembutan, ada penguasaan dirikah aku waktu aku berkata seperti itu. Nah itu kita koreksi. Jadi kita jadi hidup sebagai orang Kristen nggak sembarangan. Walaupun ada kata-kata yang mungkin kita akan sampaikan kepada orang, tapi jangan sampai kata yang kita sampaikan itu akhirnya melukai hati orang. Tetapi kita harus bijaksana dalam berkata-kata. Makanya suka orang berkata kayak gini. Kalau berkata-kata tuh mesti lihat-lihat keadaan. Jangan kalau orang udah melihat dirinya udah gemuk kita, kamu ini gemuk banget, gendut banget gitu. Nah itu kan akan melukakan hati orang. Mungkin orang itu akan ketawa-tawa gitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen jangan melukai kata-kata seperti itu. Tapi ya mulai zaman sekarang ini orang udah mulai ya pada diet ya mungkin kita mulai saat ini kita akan membawakan sesuatu yang ya kelihatannya kita lebih boleh lebih slim sedikit gitu. Jadi kata-kata itu kita harus benar-benar bijaksana dalam berucap kata, nggak sembarangan gitu. Karena apalagi kata-kata itu sampai kita melukai orang berarti itu sudah ada suatu goresan di dalam hati orang. Goresan yang namanya suatu goresan itu akan teringat terus walaupun hanya kecil. Seperti kertas saja, kalau kita pakai pen kita gores, itu bisa kita hapus dengan tip X, tapi tetap ada ya namanya luka sedikit. Begitu juga dengan ucapan kata-kata kita. Jangan sampai kita sembarangan, bijaksanalah dalam berkata-kata. Makanya dikatakan juga kalau kita ini di Roma 12:18 dikatakan juga seperti itu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian dengan semua. Jadi kalau kita ini ya itu bergantung kepada kita, keputusan atau apapun, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pelayanan, itu kalau itu bergantung dalam kita, itu kita harus berkata-katanya harus hati-hati, harus kita pilih-pilih perkataan-perkataan itu. Apakah perkataan itu yang saya ucapkan perlu gak ya untuk orang itu mengetahuinya? Kalau nggak perlu, nggak usah. Jadi akhirnya saya membuat orang itu tidak damai. Berarti tanpa kita sadar, kita itu yang menjadi troublemaker di dalam ucapan kita. Tanpa kita sadar. Padahal di sini kita diingat, kita harus menjadi orang yang pembawa damai. Pembawa damai. Nah, makanya dikatakan kalau kita pembawa damai, tadi sikap yang bijaksana. Kedua, sikap apa yang harus kita berikan? Sikap yang dapat memberikan pengampunan. Mungkin di dalam keadaan apapun yang mungkin udah sakit dah, gua udah nggak mau deh, udah nggak
Tuhan-Tuhanan lagi, udah nggak komsel-komselan lagi, udah nggak mau deh, udah capek. Aku tersinggung dengan kata-kata orang ini. Aku nggak suka sama orang-orang ini. Sebenarnya dengan keadaan seperti itu, kita jangan-jangan dalam hal seperti itu, hati nurani kita itu sudah mati. Karena apa? Karena di dalam keadaan yang terus-menerus seperti itu, tanpa kita sadar, kita terjebak di dalam kesombongan kita terjebak di dalam ego kita yang terlalu besar. Sehingga kita yang namanya membuat kehidupan kita yang tidak menjadi keharmonisan lagi di dalam lingkungan kita. Yang kita tahu bahwa ini kalau tidak membawa damai itu kan akan merusak kondisi di dalam setiap lingkungan kita. Sehingga kita yang namanya kesombongan kita akan lebih kuat. Kamu nggak tahu nih saya siapa. Kamu tidak tahu nih. Sebelum kamu kenal Tuhan, aku dulu yang kenal Tuhan. Aku tahu kedamaian itu. Aku tahu bagaimana harus sikap kepada orang. Nah, itu tanpa kita sadar. Kita akan keluar kesombongan kita. Nah, kan kesombongan itu adalah musuh Allah. Jadi jangan kita menganggap diri kita yang lebih mengenal, lebih tahu, tetapi kita yang tidak mau diproses oleh Tuhan dengan membawa kedamaian itu. Jadi kita mesti mengukur dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi pembawa damai, disebut anak-anak Allah, kita harus mengecilkan keegoan kita. Harus mempunyai belas kasihan yang besar kepada orang lain. Sehingga waktu kita berkata-kata, waktu kita mau melakukan apapun, kita mikir balik kalau diri kita digituin, apa rasanya. Sehingga kita tidak akan sembarangan untuk berkata-kata. Karena kita mengukur dulu ke diri kita. Kalau kita berkata-kata seperti ini, dan kata-kata itu juga kalau ditujukan kepada saya, apakah saya bisa terima? Nah, itu harus kita ukur seperti itu. Sehingga kita akan tidak menjadi troublemaker, tapi kita membawa peacemaker dimanapun berada. Karena kita selalu mengukur dulu dengan diri kita. Kalau saya digituin, apakah saya bisa terima? Kalau saya nggak bisa terima, berarti orang lain pun tidak akan bisa terima. Jadi kita akhirnya bisa membedakan yang saya perlu ucapkan dan saya yang tidak perlu ucapkan. Jadi kita itu, kalau kita membawa damai, kita juga itu mempunyai suatu kedamaian dalam diri kita. Coba ini deh, kita mengukur dengan diri kita. Kalau suatu saat kita tidak membawa damai, waktu kita berkata-kata yang, aduh kayaknya yang serampangan, yang sembarangan, yang kayaknya nggak membawa damai, tapi membawa permusuhan atau membawa permasalahan, pasti roh kita pun kayaknya bergejolak, nggak enak. Aduh kayaknya kok aku pun nggak damai ya. Oh, waktu aku mengucapkan kata-kata, aduh kayaknya hati saya bergelora yang panas, bergelora yang kayaknya yang kayak membuat saya kayaknya uring-uringan, yang membuat saya kayaknya kesini salah, ke situ salah. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Kita harus bereskan, berdamai dengan Allah. Yang dikatakan, makanya orang yang membawa damai, orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, mereka juga harus berdamai dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, berarti kita harus memutuskan persahabatan dengan dunia. Yaitu persahabatan dengan dunia apa? Kayak perseteruan kan di Galatia 5:19 itu perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, itu kita harus memutuskan persahabatan dengan dunia itu. Yang Galatia 5:19 itu. Itulah yang harus kita putuskan. Jadi kita tinggal mengukur nih kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang membawa damai, atau malahan sebaliknya itu di Galatia 5:19 itu tentang kedagingan itu. Kita tinggal ukur aja, tinggal ukur kita ini di posisi yang mana, apakah yang di buah roh itu atau yang di daging itu. Jadi waktu kita melakukan apapun, jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam setiap ucapan kata kita. Makanya dikatakan di dalam setiap kehidupan kita ini,
selalu kita yang dikatakan, dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan yang mengatur semua dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatur dalam kehidupan kita, berarti ada bagian yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan berkehendak dalam kehidupan saya? Gak mungkin Tuhan merancangkan kita rancangan yang tidak baik di Yeremia 29:11. Tapi dia merancang sesuatu rancangan damai sejahtera. Berarti kalau kita tidak dirancang dengan damai sejahtera, berarti janji Tuhan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Tetapi kenapa rancangan saya tidak membuat damai sejahtera kepada sekeliling saya, lingkungan, pelayanan saya, atau di dalam pekerjaan saya? Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup saya. Padahal janji Tuhan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Kenapa tidak ada damai sejahtera itu? Kenapa tidak ada membawa damai untuk seluruh kehidupan di dalam lingkungan saya? Berarti balik-balik lagi, hati ini yang harus dilatih. Hati ini yang harus dilatih, yang membawa damai. Selain membawa damai itu, selalu mesti ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu bagaimana? Kita tahu setiap masalah persoalan ada, kita harus bawa damai, tapi ucapan syukur itu ada. Kok bisa ya? Ada masalah, kenapa saya harus berucap syukur? Kenapa dalam keadaan begini saya harus berucap syukur? Karena di dalam ucapan syukur itu, berarti kita melatih diri kita dengan keadaan apapun. Dalam masalah, situasi yang tidak enak sekalipun, tetapi hati kita ini jangan sampai membiarkan situasi, kondisi mempengaruhi hati kita. Tetapi biarlah hati yang kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan mempengaruhi situasi yang kondisi yang kita alami. Sehingga kita tidak gampang untuk selalu bersungut-sungut. Tetapi kita merasakan bahwa situasi kondisi ini terjadi apapun dalam kehidupan saya, berarti Tuhan lagi mau mengukur hati saya. Apakah ada ucapan syukur kepada Tuhan, ataukah sungut-sungut yang keluar dari mulut kita terus? Kata-kata yang keluar itu terus kata-kata yang tidak baik, yang negatif. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan kita bisa juga menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan bisa ya kirimin orang seperti ini kepada kita? Kok Tuhan bisa ya orang yang seperti ini masih Tuhan kasihani? Kok Tuhan bisa ya orang-orang yang seperti ini masih Tuhan berkati ya? Nah, akhirnya posisi kita, kondisi yang gak enak, akhirnya tanpa sadar kata-kata kita keluar, kata-kata kutuk kepada orang lain. Nah, kita harus mengukur, diingatkan, jangan sampai kita yang membawa damai, anak Allah yang membawa damai ini, kitanya ini malahan yang menjadi tidak membawa damai. Akhirnya kita sendiri yang jadi troublemaker-nya. Kita mesti, waktu saya mengucapkan kata-kata ini, kita harus ingat di hati kita, di pikiran kita. Saya mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan, kalau itu memang Tuhan mau, pasti orang yang dengarnya akan ingat, benar ya, aku harus berubah. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulut saya itu tidak membawa damai, malah membawa orang jadi marah, kesel, jadi pokoknya udah segala macam, berarti saya harus mengoreksi diri. Berarti kata-kata saya itu bukan kata-kata yang Tuhan mau saya ucapkan, tetapi itu keegoisan saya, yang emosi saya yang keluar, sehingga yang tadi saya katakan akan melahirkan tindakan yang buruk, berakibat buruk, sehingga tidak membawa kedamaian bagi seluruh lingkungan, keluarga atau pekerjaan. Disitulah yang kita harus hati-hati, sehingga kita yang biarlah yang dikatakan kita berbahagia. Kalau kita yang namanya berbahagia, menciptakan perdamaian, kita akan selalu berdamai dengan, walaupun sekalipun orang itu menyebalkan kita
kita ini jangan sampai ada kata pepatah mengatakan damai sejahtera kita bukan dipengaruhi dengan kata-kata orang, tapi damai sejahtera kita yang ada dalam kehidupan kita itu adalah damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak bisa membawa kita kehilangan damai. Kalau kita berharap damai sejahtera dari orang, akan kecewa. Tapi damai sejahtera dari Allah akan memberikan kita berpikiran positif bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya untuk saya bisa menjadi damai dalam situasi apapun. Membawa kedamaian, membawa emosi kita, membawa saya untuk dapat menguasai diri saya, sehingga apapun dalam kondisi kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk saya bisa membawa kedamaian untuk dalam segala lingkungan kita. Itu saja, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman yang merupakan isi hati-Mu dapat memberkati kami semua, Tuhan. Biar kami boleh diubahkan cara kami berbicara, supaya mempunyai sikap yang bijaksana dalam berkata-kata, dan sikap yang dapat mengampuni, Tuhan. Biar kami dapat selalu mengampuni dengan setiap kesalahan orang di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus, Tuhan, berharap kepada Engkau, iman kami yang terus bergantung kepada Engkau. Kami tahu, Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera buat kami semua, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, terikat di dalam masalah yang tidak membuat kami damai, karena kami tahu damai sejahtera dari Engkau yang membuat kami tidak kehilangan dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi. Damai sejahtera Allah selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi orang yang peaceable, peacemaker, Tuhan. Tapi kami tidak mau menjadi troublemaker di dalam kehidupan kami, karena kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi kami semua, menaungi para teman-teman kami yang ada di Zoom ini, Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun atas kami semua. Biar kami mengambil sikap mengoreksi diri kami. Kami mengenal akan diri kami sesungguhnya, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang dapat mengubahkan situasi apapun, kondisi apapun, kalau kami sungguh-sungguh menjalankan, melakukan firman yang Kau sudah dengarkan kepada setiap kami, Tuhan. Kami akan membawa kehidupan kami untuk menghasilkan suatu buah roh yang sudah ada di dalam Galatia 5:22 sampai 23 ini. Boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjauhkan kami dari Galatia 5:19 tentang kedagingan itu. Biarlah kami merenungkan di dalam setiap firman-Mu, menjauhkan dari setiap perbuatan daging kami, sehingga kami menghasilkan suatu buah roh di dalam setiap kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami, Nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai, dan juga kami menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.